agama bisa bodohin agamanya, enggak. Orang yang menginterpretasikan agamanya sangat bisa melakukan itu. Dan bisa juga melakukan kebalikannya, memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada beberapa apa ya, semacam kayak penyimpangan yang orang-orang tuh dalam tanda kutip buat tentang agama. Misal contoh kayak beberapa orang bilang kayak snack grounds dan segala macam. Akhirnya dia kayak membuat agama tuh cuma jadi beberapa bagian aja. Sedangkan ada bagian politiknya, bagian ekonominya kayak dihilangkan. Atau apa sih menurut lu? Menurut gua ya gampang sih, ya balik lagi, agama nggak bisa dipakai untuk membodohin orang. Agama itu bukan, agama nggak bisa membodohi agama orang, tapi bukan pelaku. Iya, interpretasi orang atas agama lah yang akhirnya bisa membodohi banyak orang. Ya, apapun penyebabnya ya. Iya, apapun interpretasi orang, entah itu dengan kepentingan sendiri, dengan urusan sendiri, akhirnya menggunakan membongkar pasang, menyesuaikan dengan kepentingan sendiri. Sorry to say, ini knowledge, ini rahmatan lil alamin ini. Apapun agama ini satu bunyi, entah itu Al-Qur'an, Injil, Verda, apapun. Ditaruh. Dan akhirnya orang yang megang, apa yang digunakan atas magical ini? Itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Raymond tadi, agama bisa bodohin agamanya, enggak. Orang yang menginterpretasikan agamanya sangat bisa melakukan itu. Dan bisa juga melakukan kebalikannya, memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada kelanjutannya. Lu nggak akan pernah bisa dibodohi kalau lu pintar. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan worry sama orang yang bodohinnya. Jadi ya jangan jadi bodoh aja untuk bisa dibodohi. Aku selalu bilang begini. Itu challenge besar untuk Indonesia. Ekstremisme itu bisa terjadi. Ekstremisme bahkan atas dasar nama agama ya. Itu bisa terjadi kalau orang tidak mempelajari agama secara penuh. Iya. Berarti siapa kemudian yang menjadi target orang-orang supaya jadi ekstrim adalah orang-orang yang gak belajar agama. Atau orang belajar agama yang cherry pick. Kalau misalnya dia bodoh, dia tidak tahu, itu pilihan opsinya banyak. Tapi kalau sudah interpretasi beda, semakin gak fleksibel ya. Jangankan untuk mufakat ya. Agree to disagree aja tuh hal yang berat sekali. Menurutku sih gini, ada benernya juga kata Raymond sih. Mereka uninformed. Dan aku juga bingung kenapa orang-orang misalnya contoh yang ketika kita ngomong sesuatu misalnya tentang satu hal lah, informasi yang benar lah taruhlah ya, kita tujukannya kemana, tapi ada yang kemudian merasa bahwasanya loh kok tujuan ke gua, enggak bukan ke lu, gua kesini nih, gitu maksudnya. Nah tapi karena mereka uninformed, karena mereka pikir itu ke mereka, gitu maksudnya. Nah itu yang menurutku memang lu ada benernya sih. Informasi yang ketahan itu akhirnya membuat mereka tidak penuh dalam kemudian melihat satu hal gitu maksudnya.